Guys, ini dia tantangan langsung dari Allah untuk siapa saja yang masih meragukan Al-Quran. What? Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah guys, jika zaman sekarang kamu masih mendapati banyak orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih tantangan kepada mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Tidak sedikit di zaman sekarang ini masih banyak kita mendapati orang-orang yang merendahkan Al-Quran, bahkan tidak percaya dengan apa yang ada di dalamnya. Padahal semua aturan dan apapun itu sudah ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat serangkaian pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman nanti. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah menantang secara langsung bagi siapa saja yang meragukan Al-Quran. Berikut ada 3 tantangan Allah untuk mereka kaum musyrikin yang ragu, yang tidak percaya atau bahkan yang tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Yang pertama, Allah menentang langsung kaum musyrikin untuk membuat kitab atau apapun itu yang serupa dengan Al-Quran. Bahkan di sini Allah menantang jin dan manusia bergabung untuk membuatnya. Seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dari ayat ini kita tahu bahwa walaupun jin dan manusia itu sekalipun bergabung dan berkolaborasi, pasti tidak akan mampu membuat yang sama seperti Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dari Sa'id dari Ibnu Abbas bahwa Salam bin Mishkam dan kawan-kawannya sesama orang Yahudi datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Bagaimana kami akan mengikuti engkau Muhammad, padahal engkau telah meninggalkan kiblat kami, dan Al-Quran yang engkau bawa itu susunannya tidak seperti kitab Taurat. Karena itu, turunkanlah kepada kami sebuah kitab yang dapat kami periksa. Kalau kamu tidak sanggup mendatangkannya, maka kami akan mendatangkan kepada kamu sesuatu yang sama dengan yang engkau bawa itu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini yang menegaskan kepada mereka bahwa mereka semuanya tidak akan sanggup membuat kitab seperti Al-Quran. Tapi sebab nuzul ayat ini tidak disepakati oleh para ulama, karena surah ini termasuk surah Makkiyah yang sasarannya adalah orang-orang Quraisy, sedangkan orang Yahudi tinggal di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Nah lanjut, yang kedua, Allah menurunkan tingkat kesusahan dari tantangan untuk orang-orang musyrik ini. Kalau di ayat pertama tadi kan ditantang tuh untuk membuat kitab yang sama dengan Al-Quran, tapi sekarang mereka hanya ditantang apakah bisa membuat 10 surat saja untuk disamakan atau bahkan menyaingi mukjizat Al-Quran. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 13 sampai dengan 14. Bahkan mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam? Di sini sudah jelas bahwa tidak akan mampu mereka membuat sesuatu untuk disamakan dengan Al-Quran. Jangankan satu kitab, 10 surah saja ini pasti tidak akan bisa. Nah, lanjut. Yang ketiga, Allah lagi-lagi menurunkan tingkat kesusahan dari tantangan tersebut. Jika sebelumnya mereka ditantang untuk membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran, kemudian disuruh buat 10 surah saja, dan sekarang Allah menantang untuk membuat 1 surah saja yang bisa menandingi atau minimal serupa dengan Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan 24. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad,
maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu dengan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, guys-guysku sekalian yang dirahmati Allah, jelas sekali ya bagaimana Allah menentang mereka-mereka yang meremehkan Al-Quran. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman dulu, tapi juga bahkan di zaman sekarang. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya, serta mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.